aja sih yang bakal kita sampaikan teman-teman semua di sini. Izinkan kami memperkenalkan diri. Halo teman-teman semuanya, aku Zulfa Zain, biasa dipanggil Zain, dan di sini aku nggak sendirian, aku sama teman-teman kelompok aku. Di sini ada siapa? Nama aku Hans sama saya. Nama saya Hans sama saya, biasa dipanggil Musa. Halo semuanya. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nazwa Hermisa, biasa dipanggil Zwa. Halo semuanya. Kenalin, nama aku Balkis Azhara Hikmat, biasa dipanggil Balkis. Aku masuk sekolah pengasih PB jalur SNBT. Iya, aku lupa dari teman-teman. Kalau aku masuknya dari jalur SMPT. Kalau aku dari jalur SPP. Aku dari jalur Insya Allah. Ya, dari SBT. Katanya? Apa? Namanya kenal dulu Namanya dong. Josh. Masuk ke Indonesia berapa sih? SBT. Oke, nah sebelum kita lanjut buat maparin sesuatu yang ada di sini, teman-teman tahu gak kalau kita dari prodi apa? Program studi apa? Apakah bisa menebak dari wajah-wajah kita? Dari skillnya? Komunikasi. Oke. Ternyata di IPB itu ada komunikasi ya. Tadi kita bakal jelasin. Kita akan membahas. Oke. Teman-teman udah pada sarapan belum ini? Belum. Udah senam ya tadi? Tapi ada yang BG kan? Seru aku ya. Oke, sambil kita nunggu proyektor ini berjalan, aku mau nanya dong teman-teman di sini pada mau lanjut kuliah kan? Nah, siapa yang mau lanjut ke IPB? Oh, 10.000 orang. Yang apa lagi sih? Unpad. UI. Ayo tinggi dong guys, matchnya biar kita amin. Amin. Pada mau masuk jurusan apa? Kamu mau kayak kita gak? Mau masuk apa? Asal itu berarti kelas 10 kan ya? Panggil ke ruang guru. Oke teman-teman, kita langsung mulai lagi aja ya. Coba sekali lagi kalau aku bilang SMA 3 Bogor langsung pakai jargonnya. SMA Negeri 3 Bogor. Seperti yang tadi kita sudah bilang, kita dari program studi komunikasi digital dan media
Jadi di sini kita langsung mulai aja ke pemaparan. Tapi sebelum itu kita mau kenalan dulu nih sama sekolah vokasi. Kalau tadi bapaknya juga udah bilang nih, sekolah vokasi ini tuh D berapa guys? D4. Tapi tetap sarjana. Yang membedakan dengan sarjana juga D4 ini adalah sarjana terapan yang dimana 70%-nya itu praktikum gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ngerasa lebih suka metode pembelajarannya itu turun lapang, langsung praktik, itu bisa banget ada kuliah di D4 ini. Nah, yang harus teman-teman ketahui juga sekolah vokasi IPB University itu gak cuma tentang komunikasi digital dan media aja, tapi ada 17 program studi lainnya yang bisa menuntun kalian ke masa depan yang bakal kalian pilih berdasarkan minat dan bakat kalian. Gitu. Next. Nah, coba deh kalau misalnya kalian ngeliat gambar ini kira-kira lagi ngapain? Pokoknya nanti nih ya di komunikasi digital dan media itu bakal ngapain aja sih? Nah, di komunikasi digital dan media itu kita banyak banget belajar tentang komunikasi. Siapa di kelas ini yang suka banget ngobrol? Kayak Evi. Nah, jadi si orang yang suka Evi ini, yang suka komunikasi ini bisa banget diasah cara berkomunikasinya di prodi komunikasi digital dan media ini. Terus dari kalian tuh ada nggak sih yang kayak minatnya tuh kayak suka direct film, bercita-cita ingin memiliki podcast? Wah, Yepi. Banyak ya. Nah, di komunikasi digital dan media ini kita belajar banyak banget mata kuliah yang bisa mengasah kemampuan komunikasi kita itu. Ada mata kuliah public speaking. Sekarang ini kita lagi turun lapang untuk mata kuliah public speaking. Terus ada juga mata kuliah fotografi, podcast. Apalagi teh? Ada tentang kepemimpinan, pengembangan karakter yang dimana juga bisa mengolah potensi diri kita ya. Ada event organizer. Jadi kalian bakalan belajar banyak banget buat komunikasi sama orang-orang di berbagai kalangan yang beda-beda. Itu bisa banget dipelajari di komunikasi digital dan media IPB University ini. Nah, selanjutnya kita ada salah satu. Nah, mata kuliah tadi yang aku sebutin itu kan cuma beberapa ya. Ada juga mata kuliah komunikasi lintas budaya. Ya, Kalau misalnya komunikasi lintas budaya, menurut kalian output ini bakal ngapain mata kuliah ini? nari, apa lagi? Nyanyi, apa lagi? Drama. Drama. Oke. Teman-teman pernah melihat pertunjukan yang ada di foto ini nggak? Atau teman-teman tahu apa? Iya. Teman-teman, kita di semester 2 ini lagi ada di mata kuliah komunikasi lintas budaya yang dimana kita terdapat 5 kelas, terus dibagi lagi dari kelas praktikumnya sehingga terdapat sekitar 20 budaya yang bakal dipertunjukkan nantinya di Pakansari tanggal 10 Mei ini teman-teman. Nah, komunikasi lintas budaya ini kita mendapatkan budaya Jawa Tengah nih teman-teman. Jadi sebelum kita ngajak teman-teman, kita juga bakal memperkenalkan budaya Jawa Tengah. Nah, nanti kita bakal masuk aja ke rangkaian cerita Jawa Tengahnya. Oke, selanjutnya jadi dari komunikasi lintas budaya ini ada salah satu praktikumnya yaitu Festival Budaya Nusantara. Jadi Festival Budaya Nusantara ini event tahunan dari Sekolah Vokasi IPB untuk jurusan komunikasi lintas budaya. Nah di sini kita akan memamerkan banyak budaya dari macam-macam daerah di Stadion Pakansari pada tanggal 10 Mei 2026 hari Minggu ya teman-teman, jangan lupa datang buat lihat penampilan kita. Selanjutnya
Cinta Ramayana. Jadi cerita Ramayana yaitu kita ngambil di part Ramayana sama Sinta, yang Sintanya ini diculik oleh Rahwana, terus nanti diselamatkan oleh Hanoman, terus mereka Hanomannya nggak bisa nyelamatin, jadinya di Rahwananya jemput Sintanya kayak gitu. Nah, pokoknya teman-teman kalau misalnya teman-teman ngeliat pertunjukan Sunatan Ramayana itu kan mungkin harus ke Candi Prambanan, harus jauh lah. Nah, teman-teman sekarang tuh bisa menyaksikan Sunatan Ramayana langsung di Bogor, kayak gitu ya Kak? Gitu. Nah, berikutnya ini adalah rumah Joglo. Mungkin ini adalah salah satu rumah adat dari Jawa Tengah yang paling ikonik dan terkenal gitu kan. Nah, nantinya rumah Joglo ini bakalan ada di stand festival budaya kita. Jadi dekorasi stand kita itu bakal berbentuk rumah Joglo. Nah, fun fact ya, rumah Joglo itu awalnya dimiliki oleh para kalangan bangsawan aja, tapi lama-kelamaan ini menjadi salah satu rumah yang umum dimiliki oleh warga-warga di daerah Jawa Tengah. Nah, ciri khasnya itu dia tuh mempunyai soko guru atau empat tiang utama dan juga tumpang sari di bagian tengahnya. Nah, biasanya rumah Joglo ini tuh kalau nggak menghadap ke arah selatan, kalau nggak ke arah utara. Kenapa? Karena kalau di bagian Pulau Jawa itu kan di bagian selatan dan utaranya itu adalah pantai, jadi biar angin itu bertiup dan terdapat sirkulasi di dalam di bagian rumah Joglonya. Dan juga biasanya di depan bagian rumah Joglonya kalau teman-teman bisa lihat itu ada sedikit motif-motif ukiran. Nah, salah satunya yang cukup terkenal itu adalah Giok Jepara. Jadi itu adalah ukiran khas dari Jepara langsung dibuat dengan tangan dan juga memiliki filosofi tersendiri tentang kehidupan dan menunjukkan status sosial dari pemilik ukiran atau rumah tersebut. Nah, tadi di Festival Budaya Nusantara itu tadi yang udah kakak tadi jelasin bakalan ada senda tari Ramayana. Terus apa tadi yang barusan Kak Jos jelasin? Rumah Joglo. Terus ada juga kuliner Jawa Tengah yang akan kita hidangkan di sana. Kalau kalian mau dapetin ini nih, ada sosis Solo, getuk goreng, itik Solo, dan dawa siram secara gratis, free. Kalian bisa banget datang ke Festival Budaya Nusantara di Stand Jawa Tengah di Pakansari Archery Field. Kalian bisa cobain ini semua nih. Kalian bisa icip-icip kalau misalkan kalian kayak penasaran rasanya gimana. Kalian bisa merasakan Jawa Tengah di Festival Budaya Nusantara itu. Oke, nah sebelumnya saya kan gaming, nggak gaming sih. Saya akan menceritakan tentang senjata Jawa Tengah. Nah di sini teman-teman mungkin seperti kali ini kan sering kali ya di film-film, apalagi film TV itu kan untuk dalam punya keris. Kalau sebenarnya keris ini bermacam-macam. Nah keris ini ada di Jawa Tengah juga. Nah sebelumnya maaf karena saya cadir komunikasi masuk komunikasi. Jadi untuk pelafalan mungkin agak kurang jelas, tapi saya usahakan yang terbaik. Oke. Nah jadi keris ini adalah senjata tradisional dari Jawa Tengah. Di sini keris ini bukan saja sebagai senjata, tetapi sebagai ikon dari masing-masing daerah yang ada di Jawa Tengah. Nah di sini bentuknya pun atau setiap kalian ada bukian-bukiannya itu berbeda dari setiap daerah-daerah yang ada di Jawa. Nah di sini ada wedung. Wedung ini berbentuk seperti tajam ataupun juga sebagai bentuknya ada seperti golok yang tajam. Nah wedung ini digunakan sebagai senjata tradisional untuk melindungi diri ataupun pada hakikatnya wedung ini digunakan untuk menusuk. Selanjutnya adalah kudi. Kudi ini seperti celurit ya. Nah, kudi ini berbentuk kapak kecil. Nah, selain sebagai senjata tradisional, kudi ini berbentuk seperti ini digunakan untuk memotong benda-benda keras seperti kayu dan juga batu-batu untuk kesehatan dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah klinteng. Klinteng ini bentuknya seperti V, ataupun dalam bahasa Indonesia seperti kalian sudah familiar dengan bentuknya yaitu ketapel. Nah, di sini klinteng di sini digunakan untuk
menembak burung kecil ataupun burung-burung di yang kecil gitu sebagai hasil buruan sebagai objek buruan. Nah di sini Belitung juga pada sekarang kan kita kan kalau mau makan daging nggak usah berburu lagi kan, kita tinggal beli di pasar. Nah jadi dikodifikasi fungsinya sekarang sebagai sarana hiburan dan juga bermainlah anak-anak kecil ya, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman ada yang familiar dengan senjata-senjata ini? Mungkin di rumahnya ada. Nah guys, dalam kain ini tuh dikenal memiliki beberapa motif batik. Salah satunya motif batik Solo. Di sini tuh kan terpampang nih ada 5 motif batik Solo dan tentunya kelima motif ini tuh memiliki filosofi yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada motif batik Sidomukti. Motif batik ini tuh memiliki arti harapan kebahagiaan dan kesejahteraan. Jika kalian kalau misalnya bahagia dan sejahtera, kalian bisa beli batik ini. Yang kedua ini ada batik parang. Batik parang ini tuh melambangkan rasa semangat perjuangan. Jadi kalian kalau mau semangat, beli batik ini aja. Yang ketiga ini ada batik Juntung. Yang keempat ini ada batik kawu. Batik kawu ini tuh memiliki filosofi kesucian dan pengendalian diri gitu. Dan yang terakhir ada motif slobok. Motif slobok ini tuh kayak memiliki filosofi doa kepada arwah yang akan mendapatkan kelapangan itu. Yang familiar di kayak kalian pernah lihat, pernah itu yang mana kira-kira? Dari mana sering bikin ya dulu waktu SD ya? Yang kedua kalian biasanya lihat di mana? Batik Solo ini tuh memiliki motif yang serupa gitu, kayak ini kan parang kalau motifnya kayak gini sama semua kan motifnya beda kayak batik Pekalongan. Batik Pekalongan apa dijelaskan sama siapa? Oke, jadi saya akan menjelaskan kembali mengenai batik Pekalongan. Sebelumnya sejarah batik Pekalongan ini, yakni pada saat itu mulai dibuat pada tahun 1800 atau pada calon kaki itu 1802. Nah di sini tuh kenapa bisa sampai Pekalongan? Ceritanya itu para keluarga keluarga Mataram itu, Pekalongan ini kan pesisir Pulau Jawa ya. Nah mereka itu habis perang di Diponegoro pada tahun berapa? Diponegoro 1825 sampai 1830. Nah di sini mereka itu mengungsi nih, kayak mereka pulang hubungan I need home gitu, my home kan homeless gitu. Jadi dia datang ke situ para keluarga Mataram tersebut. Nah di bawah tradisi membatik ini. Nah batik ini menggunakan kain surga dan kain katu. Nah pada batik Pekalongan ini proses pembuatannya itu dengan proses pembuatan teknik cantik dengan menggunakan metode celup dan juga metode kuas atau namanya colet betul. Nah di sini juga menggunakan pada awalnya menggunakan bahan-bahan alami seperti ya pokoknya pewarna alami dari Tuhan lah gitu kan. Tapi pada 1900-an karena
mungkin sudah ditemukannya pengambilan dan warnanya jauh lebih mencolok, maka dan juga harganya lebih bagus tentunya, makanya dikreasikan. Nah di sini ada batik jalan hitung ya. Nah ini tuh berbentuk geometris yang melambangkan apa? Melambangkan spiritual. Nah di sini ada batik buket yang berasal dari Eropa yang melambangkan keanggunan dan keestetika budaya Eropa. Di sini ada kelengenan atau akulturasi dari budaya Tiongkok yang melambangkan keberkahan. Di sini ada motif babisoe, bukan makanan atau makanan ibadah. Di sini adalah batik. Nah, batik di sini melambangkan kepraktisan dan juga kekreativitasan. Nah, di sini kenapa melambangkan seperti itu? Karena ini berasal dari Jepang. Nah, di sini adalah batik besukan yang merupakan akulturasi dari motif Islami. Nah di sini ini melambangkan spiritual dan juga ajaran Islam serta bukan merupakan serta tidak melambangkan hewan. Jadi bisa disimpulkan bahwa motif batik Solo ataupun batik Pekalongan itu dibedakan dari keselarasan batiknya ya teman-teman. Kalau Pekalongan tuh agak abstrak gitu, bermotif. Tapi beda nih kalau dari iya, betul. Pekalongan. Tapi kalau misalnya Solo itu biasanya 2 warna aja, tapi motifnya dalam satu berulang. motif yang diulang gitu ya teman-teman. Sama coklat, hitam, krem. Iya, betul. Langsung ini saja. Nah, jadi masih banyak lagi loh teman-teman kebudayaan dari Jawa Tengah, karena yang tadi kita sebutkan tuh baru seputar rumah joglonya, senjatanya, batiknya, dan teman-teman bisa lebih mengetahui banyak lagi tentang kebudayaan Jawa Tengah lewat acara Festival Budaya Nusantara yang bakal dilaksanain tanggal 10 Mei di Pakansari. Dari jam berapa sih, Pak? Dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Kalian bisa nikmatin berbagai kulineran di sana juga, bukan sekedar Jawa Tengah, tapi jadi seolah-olah kita lagi menjelajah Nusantara. Karena namanya aja Festival Budaya Nusantara. Ada 22 budaya yang bisa kalian lihat, kalian pelajari, terus apa lagi? pokoknya jadi insight baru. Benar. Jadi insight baru buat kita semua. Oke, jadi itu sedikit pembahasan kita. Kita langsung ke games dari apa yang sudah kita lakukan, teman-teman. Boleh Kalian semua di sini boleh pakai HP ya? Ini kita games pakai apa ya, guys? Kakak-kakak sambil kira-kira budaya teman-teman di sini pada punya Instagram kan? Boleh dong dibantu follow Instagram kami @adilulu.jateng. Coba yang beda. Sambil menunggu nih, mungkin teman-teman ada pertanyaan yang Bapak sampaikan mengenai kami tentang kebudayaan dan lain-lain, itu boleh bisa tanya. Saya tahu penasaran gitu tentang generasi yang tadi disampaikan. Nah ini yakni gimana belajar dan lain-lain. Siapa di sini yang udah follow Instagramnya coba? Buktinya langsung dilihatin mana bukti follow-nya. Habis itu jangan di-unfollow. Udah mau. Ini jangan.
Makanannya gue banget sih. Awas kalian, santai aja bukan. Yang ini nama begini bisa. Oke teman-teman, perhatiannya. Jadi sebelum kita masuk ke gamenya nih, kita bakal ada perkenalan dulu dari anggota yang barunya nih. Boleh dong? Halo teman-teman. Perkenalkan nama aku CINTA. Adanya langsung cek hari ini. Oke, jadi sini aku mau jelasin gimana cara main gamenya. Peraturannya adalah kalian cuma dikasih waktu 5 menit untuk kerjain 6 soal. Nah, nanti kalian jangan ada yang mulai dulu sebelum semuanya udah masuk ya. Jadi siapapun yang mulai dulu itu bakalan diskualifikasi, nggak boleh main, juaranya nggak dihitung ya. Nah, nanti siapa yang paling cepat, paling benar itu bakalan ada hadiah dari kami. Hadiahnya apa itu, Kak? Ada. Masih rahasia tapi ada. Jangan ada yang mulai dulu, tetap di kandang. Harus di kandang ya. Jangan ada yang mulai. Sudah semua siapa yang belum? Apa jadi lempar itu, Pak? Teman-teman di sini ada yang masih belum bisa scan, boleh maju ke depan duluan ya. Biar Mas QR-nya juga. Teman-teman ditahan dulu ya, jangan duduk mulai. Nanti kalau misalnya kita udah mulai, baru dimulai. Belum masuk. Kita tungguin. Bapak nggak usah diubah namanya, tinggal ingat aja nama masing-masing di Pet Shop. Anak udah keluar. 15 detik terakhir ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Yang satu dapat iPad ini nih. Terus apa nih? Siapa satu? Ada Hyunjin. Siapa yang sebenarnya Hyunjin? Joy, siapa Joy? Yang kedua ada Joy, maju Joy. Jangan jangan. Dukung siapa dukung? Dukung siapa? Yang Hyunjin mana? Yang Serap. Hyunjin, Joy mana? Nah, bagi pemenang ini bakalan dapat kupon yang bisa ditukarkan di stand kita di tanggal 10 Mei nanti. Nanti hadiahnya apa? Hadiahnya ada nanti di sana. Motor. Karena kalian harus datang and find out yourself ada apa sih di sana. Tapi kita janji akan go hadiah. Janji banget. Nanti kakak boleh dibantu banget kayak minta nomornya biar nanti di share juga kuponnya ya. Oke. Teman-teman suara yang terbantu kita pada masing-masing. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu dong. Oke teman-teman, segitu aja pemaparan dari kami. Tapi sebelum kami tutup, apakah kami boleh minta dokumentasi bareng-bareng? Nanti hadiah di bawah aja. Yuk teman-teman. Kamera. Ini matiin. Hah? Matiin? Udah,